Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pecinta YouTube channel Tobat 100% yang saya sayangi serta dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan tentang Islam di YouTube channel Tobat 100%. Kali ini Tobat 100% akan membahas mengenai para ulama dunia menunggu tahun 2024 akan datangnya tokoh Islam ini. Siapa? Tanpa kita sadari bahwa kiamat semakin mendekati kita, banyak para ulama yang mengingatkan akan hal ini. Para ulama menjelaskan tanda-tanda yang diberikan Allah SWT tentang akan datangnya hari kiamat. Tak juga menjelaskan tanda-tandanya, para ulama juga mengajak kita senantiasa tetap berada di jalan Allah SWT. Para ulama-ulama di Indonesia juga mengingatkan untuk memperkokoh keimanan kita kepada Allah SWT agar tidak mudah digoyahkan dengan godaan-godaan yang ada saat ini. Karena godaan pada zaman ini sangatlah berbeda tipis dengan yang bukan godaan. Jadi kita wajib lebih jeli untuk membedakannya agar memperkuat pegangan kita terhadap agama kita. Allah SWT memberikan tanbih kepada kita, hamba-hambanya yang amanu wa taqwa, sebagaimana firman Allah dalam surah As-Saff ayat 9. Allah berfirman, dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa Al-Huda, yaitu Al-Quranul Karim, wa dinil haq, dan agama Allah yang hak, yaitu adinul Islam, agar Allah menangkan di atas semua agama-agama ini. Walaupun orang musyrik benci, walaupun orang kafir benci, tetap Islam akan dimenangkan oleh Allah SWT. Di negara Eropa, jumlah muslim terbesar seluruh daratan Eropa berada di Prancis. Hampir 7 juta lebih umat Islam ada di sana. Bahkan ketika Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan gerakan Islamophobia dengan menggunakan institusi negara, mereka melihat Islam dianggap akan melemah. Akan tetapi apa yang sudah diingatkan oleh Allah SWT dalam surat Asy-Syaff dalam ayat 8, mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah ini dengan mulut-mulut mereka, dengan ucapan-ucapan mereka, dengan mesin informasi mereka, tapi Allah SWT tetap menyempurnakan cahaya agamanya. Meskipun orang-orang kafir itu benci, apa yang terjadi di balik gerakan Islamophobia, kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin yang digerakkan oleh Presiden Prancis, di mana Al-Quran terjadi syahadat massal di Prancis 2 kali lipat luar biasa. Di negara Inggris dan Jerman itu jumlah muslimnya kurang lebih 3 juta umat Islam di Inggris dan kurang lebih 3 juta umat Islam di Jerman, sehingga hampir 20 gereja di Inggris dijual, dan salah satu di antaranya ada satu gereja katedral di pusat kota London dibeli oleh seorang tokoh muslim yang dulunya dia musisi pop dunia. Jadi perkembangan kaum muslimin benar-benar ada dan pesat. Dilakukan riset oleh The View Forum on Religion and Public Life. Ini sebuah realita, sebuah fakta. Jadi dari tahun 2010 sampai 2050 peningkatan jumlah kaum muslimin diprediksi 73%, hingga lembaga riset dunia memprediksi tahun 2070 Islam akan menjadi agama terbesar di seluruh dunia. Lembaga riset ini milik orang kafir, milik golongan kafir, akan tetapi ia meyakini masa depan ada di tangan orang muslim yang beragama Islam.
National Intelligence Council, Dewan Intelijen Nasional yang menaungi 15 negara di bawah kepemimpinan Amerika, melakukan riset yang hasilnya dipublish di media internasional. Dimulai dari tahun 2020 akan terjadi kebangkitan Islam global dan akan terus bergerak di seluruh dunia. Hingga Dinas Intelijen Rusia memprediksi akan terjadi kebangkitan Islam, yaitu diprediksi di tahun 2025. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar kepada umatnya pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah akan memunculkan dan juga akan membangkitkan di tengah-tengah umat ini dalam setiap penghujung 100 tahun, yaitu seorang al-mujahid di dalam agama Islam. Imam Ahmad rahimahullah, beliau mencoba untuk mencari hadis-hadis sahih dalam kitab Busitah. Masya Allah, dengan matan hadis yang sama beliau mencari dalam kutub Indah. Alhamdulillah, beliau menemukan hadis-hadis yang sahih. Beliau pelajari, beliau teliti, beliau kaji secara dalam. Akhirnya beliau mengambil satu khalifah, satu kesimpulan mujahid. Yang pertama yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu cucunya Khalifah Umar bin Khattab. Jika 100 tahun lagi mujahid. Yang kedua gurunya Imam Ahmad, yaitu Imam Syafi'i. Kemudian 100 tahun lagi jawabannya para ulama-ulama dunia, salah satu diantaranya yaitu Wakil Sekjen Rabitah Ulama Palestina. Beliau adalah Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awaidah. Selama di penjara di Israel, beliau mencoba melakukan riset dengan pijakan Al-Quran dan As-Sunnah dan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama ahli sunnah. Akhirnya mengambil satu kesimpulan yang insya Allah akan terjadi Syafi'atul Islamiyah, itu pada tahun 2024. Jadi kurang 2 tahun lagi. Tapi semuanya wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Dari hasil kajian ini, Allah SWT akan memunculkan pemantik awal kebangkitan Islam global dari arah timur, kata beliau, insya Allah dari Indonesia. Hingga beliau meneteskan air matanya. Pusat kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis Palestina, bukan di Mekah, bukan juga di Madinah. Inilah yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi pemantik awal ini diharapkan akan muncul dari arah timur, yaitu dari negara Indonesia, sehingga para ulama menunggu momen yang istimewa di seluruh dunia. Semua berdoa mudah-mudahan Allah jadikan negara Indonesia menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global, dan ini diprediksi di tahun 2024. Wallahu alam bisawab. Demikianlah penjelasan dari YouTube channel Tobat 100% ini. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kita semuanya ya, dan semakin menambah kita beriman kepada Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa selalu simak YouTube channel Tobat 100% ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan tentang Islam serta amalan, zikir, wirid dan doa-doa sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.